Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek kami mengenai pengendalian hama dan penyakit pada tanaman tebu. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Danar Wijaksono. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurelia Dana Diaksa dengan NIM akhir 048. Perkenalkan hanya dengan akhir 053. Perkenalkan, saya Sabrina Herunisa dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, saya Firdaus Siwa Usalama dengan NIM akhir 071. Nia masih di mute. Oke, jadi lahan tebu yang kami amati ini merupakan lahan tebu dari Politeknik LPP dan jenis tanaman yang ditanam di sini itu merupakan tanaman tebu. Khusus untuk tebu dengan varietas tebu yang ditanam ini sendiri adalah varietas bulu lawang dan juga PS862. Lahan tebu yang kami amati ini sebesar 1,8 hektar dan lokasinya itu tepat terletak di Ngemplak, Sempu, Dumartani, Sleman, Yogyakarta. Lahan ini sendiri ini ditanami tebu dengan sistem tanamnya itu sistem tanam single row dan juga lahan ini hanya khusus untuk menanam tebu. Untuk pengolahan tanahnya sendiri ini dibajak menggunakan traktor, kemudian setelah dibajak diberi pupuk kandang untuk pupuk dasarnya. Sistem irigasi di lahan tebu ini sendiri itu merupakan sistem irigasi menggunakan pengairan pengairan sawah yang airnya itu dibeli dari tangki. Selanjutnya yaitu hama yang kami temukan pada perkebunan tebu itu yang pertama ada hama uret. Hama uret itu nama latinnya yaitu Lepidiota stigma yang dapat dilihat pada gambar. Nah, hama uret ini pada stadia larva atau uret adalah hama yang menyerang perakaran dan menyebabkan kerusakan yang signifikan dan menurunkan hasil produksi tanaman tebu. Nah, uret yang masih muda memakan bagian-bagian akar yang lunak. Semakin besar ukuran uret, jumlah makanan yang diperlukan akan semakin banyak, sehingga kerusakan yang akan ditimbulkannya akan semakin besar. Urat dewasa dapat memakan kulit akar sampai habis. Adanya kerusakan akar ini dapat menyebabkan terjadinya kelayuan pada tanaman muda dan sering menimbulkan kematian. Nah, gejala serangan hama uret yaitu tanaman menjadi layu, kerdil, roboh, bahkan gagal panen dapat dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya ada pengendalian hama yang dilakukan oleh petani. Untuk pengendalian uret dilakukan dengan cara mekanis dan secara kimia. Nah, kalau secara mekanis itu tanahnya dibalik menggunakan cangkul agar uretnya keluar, lalu dikumpulkan dan dimusnahkan. Dan jika serangannya meningkat, petani itu menggunakan insektisida berbahan fipronil atau karbofuran yang ditaburkan langsung ke tanah. Selanjutnya untuk pengendalian tikus, nah petani di kebun praktik ini dia cuma mengusir tikus menggunakan ampal atau kapur barus di sekitar tanaman. Tetapi cara ini tuh belum efektif karena masih banyak ditemukan lubang tikus di area lahan. Nah, aktivitas tikus yang tinggi ini berpotensi untuk merusak tanaman tebu. Belum ada pengendalian lanjut yang seperti perangkap, racun, atau penutupan lubang. Perlu metode yang lebih lanjut agar produktivitas tanaman tidak terganggu. Next.
Selanjutnya ada penyakit pada tanaman tebu, di mana penyakit yang kita temukan yaitu penyakit noda cincin. Penyakit noda cincin ini disebabkan oleh cendawan Leptosphaeria sachari yang biasa disebabkan oleh kondisi yang lembab. Gejala serangannya yaitu penyakit ini lebih banyak menyerang pada daun yang lebih tua dibandingkan daun muda. Gejala serangan yang ditimbulkan pada daun adalah adanya bercak berbentuk oval memanjang dan tidak beraturan, di mana bercak tersebut seperti terdapat pembatas antara bagian tepi dan tengah bercak. Bagian tengah daun yang terserang berwarna coklat seperti daun mengering, dan bagian tepi berwarna merah kecoklatan. Next. Untuk pengendalian penyakit noda cincin ini sendiri bisa dikendalikan menggunakan penggunaan varietas unggul dan penyemprotan fungisida. Next. Jadi dari hasil wawancara dan juga pengamatan kami di lahan tebu ini, bisa kita simpulkan kalau pengendalian yang dilakukan di lahan tebu LPP ini masih kurang efektif dan kurang berkelanjutan karena pengendaliannya itu secara umum masih secara mekanis dan mengandalkan tenaga manusia atau petani yang bekerja di lahan tersebut. Kemudian untuk saran pengendalian dari kami yaitu yang pertama bisa melakukan rotasi tanaman. Di LPP sendiri itu sudah menerapkan sistem rotasi tanaman, namun sistem rotasi yang diterapkan itu merupakan sistem Planken dan juga Rattenken. Jadi mereka itu sistem rotasinya adalah menggunakan tanaman tebu yang dengan bibit baru dan juga dengan bibit lama yang ditanam kembali. Jadi mereka tuh setiap tahunnya itu melakukan rotasi tanaman yang ketika tahun ini mereka melakukan sistem tanaman Planken, kemudian tahun depan itu melakukan Rattenken. Tapi sistem rotasi yang mereka terapkan ini masih kurang efektif. Jadi untuk saran dari kami ini sistem rotasinya lebih di konsistensinya lebih ditingkatkan lagi. Jadi selain agar lebih menghemat biayanya, kemudian sistem rotasi tanaman yang konstan ini akan meningkatkan produktivitas tebunya karena dengan menggunakan sistem tanam bibit tebu hasil panen sebelumnya dan sistem tanam bibit baru yang dilakukan rotasi secara konstan itu dapat meningkatkan produktivitas tebunya itu sendiri dan juga mengurangi serangan hama. Kemudian saran yang kedua adalah melakukan sanitasi lahan. Jadi sanitasinya itu dilakukan dengan membersihkan gulma dan juga sisa tanaman yang ada di sekitar kebun. Karena kemarin kami saat melakukan pengamatan di pinggir-pinggir lahan itu terlihat terdapat banyak semak-semak atau sisa pertanaman sebelumnya. Nah, sebaiknya semak-semak tersebut dihilangkan agar tidak menjadi inang dari hama. Kemudian pengendalian selanjutnya adalah penggunaan musuh alami karena hama yang paling banyak adalah urat dan juga tikus. Untuk pengendalian hama urat ini sendiri bisa menggunakan jamur metarhizium. Metarhizium ini sudah terbukti sebagai cendawan yang ampuh dalam menekan populasi hama urat. Kemudian untuk hama tikus ini bisa dikendalikan dengan burung hantu karena burung hantu ini kan merupakan predator tikus yang dapat menyerang tikus ini dalam jarak jauh. Nah, untuk mendukung adanya burung hantu dalam sebagai predator untuk tikus ini di di lahan LPP ini bisa disediakan rumah burung hantu agar untuk burung hantu bersarang dan dapat memangsa tikus yang berkeliaran di sekitar lahan. Untuk pengendalian terakhir adalah penutupan lubang tikus karena di sana terdapat banyak lubang tikus, maka tindakan penutupan lubang tikus ini dengan cara lubang itu dipadatkan dengan tanahnya atau ditutup dengan batu agar lubang itu sulit untuk dibuka kembali dan tikus tidak dapat kembali ke sarangnya. Jadi memaksa mereka untuk meninggalkan lahan tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.